Tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha. Jumpa kembali pada video pembelajaran tematik bersama Ibu Seli. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Semoga anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng-ganteng dalam keadaan sehat walafiat. Wonderful class, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, kalian mudah memahami apa yang kalian simak melalui video pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 tentang membaca sebuah teks, mengenal antonim, dan membuat sebuah ringkasan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai sebuah cerita yang berjudul Gudeg Makanan Khas Yogyakarta. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Dibuat dari nangka muda, gula merah, dan bumbu yang dimasak hingga berjam-jam. Oleh karena kekhasannya tersebut, jika ke Yogyakarta tanpa makan gudeg belumlah lengkap. Gudeg dimakan bersama nasi dan lauk pelengkapnya. Untuk menetralisir rasa manis dari gudeg, lauk yang selalu mendampingi gudeg adalah areh atau santan kental dan sambal krecek, serta tahu, tempe, telur atau ayam tergantung selera. Di Yogyakarta dikenal ada dua jenis gudeg, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Gudeg kering disajikan dengan areh yang kental dan sambal krecek yang dimasak kering. Gudeg kering tahan beberapa hari sehingga biasanya dijadikan oleh-oleh khas Yogyakarta. Gudeg basah disajikan dengan areh yang encer dan sambal krecek yang basah. Gudeg basah tidak tahan lama sehingga hanya bisa dinikmati di Yogyakarta. Gudeg basah mudah dijumpai pada pagi hari sebagai sarapan. Wonderful, Ibu tadi sudah membacakan sebuah cerita berjudul Gudeg Makanan Khas Yogyakarta. Anak-anak sudah pada tahu seperti apa itu gudeg? Ya, ini dia tampilan atau gambar dari gudeg. Wah, sepertinya enak sekali untuk dinikmati, lengkap ya, lauk pauk dan nasinya. Oke, ditahan dulu kalau pengen karena hari ini kita masih belajar. Nah, dari cerita ini kita akan belajar merangkum atau membuat ringkasan ataupun rangkuman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tentukan dulu ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Jadi, dari paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah gudeg adalah makanan khas Yogyakarta, dibuat dari nangka muda, gula merah, dan bumbu yang dimasak hingga berjam-jam. Jika pengen tahu nih cara menentukan gagasan pokok, kalian bisa melihat video pembelajaran Ibu pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, untuk paragraf yang kedua, gagasan pokoknya adalah di Yogyakarta dikenal ada dua jenis gudeg, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Dari sini kita bisa merangkum dengan cara menggabungkan kalimat gagasan pokok pertama dengan kalimat gagasan pokok kedua. Tinggal kita tambahkan sedikit dengan kata-kata kita sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. Ringkasan.
Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang dibuat dari nangka muda, gula merah, dan bumbu yang dimasak hingga berjam-jam. Ini di gagasan pokok paragraf pertama. Kemudian Ibu gabung dengan gagasan pokok paragraf kedua. Di Yogyakarta dikenal ada 2 jenis gudeg, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Sangat mudah dong membuat ringkasan dari sebuah cerita. Wonderful class, selanjutnya masih pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang antonim. Antonim sama dengan lawan kata. Kita buat dalam tabel ini, di sini ada nomor, kosakata, dan antonim. Misalnya ya, nomor 1 ada kata kental. Maka lawan kata atau kebalikan dari kata kental adalah encer. Yang kedua, kering. Apakah antonimnya? Ya, basah. Yang ketiga, lama. Antonimnya adalah sebentar. Yang keempat, muda. Maka antonimnya adalah tua. Yang kelima, lengkap. Antonimnya adalah kurang. Nah, kita sudah belajar 5 antonim dari 5 kata. Nah, mudah kan cara menentukan antonim sebuah kata? Oke, wonderful yang soleh dan solehah. Sekarang kita lanjutkan pada muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, tadi kalian sudah membaca atau mendengarkan ibu membacakan sebuah cerita tentang gudeg. Kita akan sambungkan dengan materi hari ini, yaitu ragam makanan khas Indonesia. Indonesia ini kan kaya sekali akan yang namanya keberagaman. Tidak hanya suku, bahasa, budaya, tapi kita juga memiliki keanekaragaman makanan tradisional. Hampir di setiap daerah nih memiliki makanan khas masing-masing. Kita pelajari beberapa saja ya. Yang pertama tadi ada dari Jogja, yaitu gudeg. Enak nih sepertinya nih. Ini namanya pempek. Pempek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Pempek terbuat dari ikan dan sagu. Pempek biasanya disajikan dengan saus hitam kecoklatan yang disebut cuka atau cuko. Nah, cuko dibuat dari gula merah, udang ebi, cabai rawit tumbuk, dan bawang putih serta garam. Nah, bagi masyarakat asli Palembang, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan. Namun, seiring masuknya pendatang dari luar Pulau Sumatera, maka saat ini banyak ditemukan cuko dengan rasa manis bagi yang tidak menyukai pedas. Kemudian ini namanya papeda. Nah, papeda merupakan makanan pokok dari masyarakat Maluku dan Papua. Papeda terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu dibuat dengan cara menokok batang pohon sagu. Mula-mula pokok sagu dipotong, lalu bonggolnya diperas hingga saripatinya keluar. Melalui saripati ini diperoleh tepung sagu murni yang siap diolah. Nah, papeda biasanya disantap bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Kemudian ada yakah yang tahu ini makanan apa dan khasnya dari daerah mana? Oke, Bu kasih clue-nya yaitu kerak telur. Makanan ini berasal dari Betawi, Jakarta. Kerak telur terbuat dari ketan putih, telur ayam, dan ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering, ditambah bawang goreng, diberi bumbu halus, kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir.
Nah, anak-anak, selain ada 3 makanan tadi, ada juga lumpia yang berasal dari Semarang. Kemudian ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat. Dan jangan lupa ini ada rujak cingur dari Jawa Timur. Sepertinya makanannya enak-enak sekali ya. Boleh dicoba kalau kalian berkunjung ke tempat-tempat tersebut kalau sudah tidak PPKM ataupun wabah COVID-nya sudah menurun atau tidak ada lagi. Nah, sekarang kita akan belajar pada muatan PPKN, yaitu tentang kerjasama dalam keberagaman. Nah, keberagaman dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, menghadapi ini kita harus menyikapi keberagaman dengan sikap menghormati dan menghargai serta ikut bekerja sama dalam keberagaman. Nah, jadi adanya keberagaman ini melatih kita untuk saling menghormati orang lain, menghargai, tidak menyakiti, dan mengajak kita untuk bekerja sama. Bagaimana sih contoh kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah dalam keberagaman ini? Nah, yang pertama nih, menjaga kebersihan sekolah. Bisa kita lakukan bersama teman-teman, guru kita ketika piket, misalnya melihat sampah dibuang, menyapu, kerja bakti, itu upaya dalam menjaga kebersihan sekolah yang bisa dilakukan bersama-sama dengan teman dan warga sekolah. Yang kedua, merawat taman dan kebun sekolah. Ya, ini bisa kita lakukan bersama-sama. Misalnya ada yang membersihkan rumput-rumput liar, yang merawat tanaman misalnya yang udah besar dipotong sebagian, lalu disiram bunga-bunganya. Jadi taman dan kebun sekolah tetap asri serta menghasilkan udara yang sejuk ketika kita berduduk santai di waktu istirahat. Itu kerjasama dapat dilakukan dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional. Nah, ini contohnya ikut serta dalam lomba yang diadakan di sekolah, ikut berpartisipasi dalam upacara, tertib melaksanakan upacara. Nah, ini nih bisa kalian contoh nanti kan di sekolah kita mengadakan lomba online nih. Kalian bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba tersebut sebagai bentuk kerjasama dalam keberagaman. Selain itu sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, anak-anak, tahukah kalian istilah lain dari kerjasama? Istilah lain kerjasama adalah gotong royong. Gotong royong berarti melakukan pekerjaan secara bahu-membahu. Dalam gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kebersamaan, yang mana menjadi dasar persatuan Indonesia. Bantu Ibu menyelesaikan soal yang ada di buku Kupas halaman 116. Kita bahas bersama melalui video ini. Soal pertama, kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab ... Jawabannya adalah seluruh warga sekolah. Jadi tanggung jawab siswa, guru, kepala sekolah, tukang kebun, itu bertanggung jawab semua terhadap kebersihan sekolah. Bukan hanya guru saja, bukan murid saja yang berkewajiban menjaga kebersihan sekolah. Nomor 2, salah satu cara bekerja sama menjaga kebersihan sekolah yaitu ... Nah, menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan piket kelas, kerja bakti, masih banyak lagi, membuang sampah pada tempatnya. Soal nomor 3, melakukan pekerjaan secara bahu-membahu disebut ... Jawabannya adalah gotong royong. Soal nomor 4, salah satu nilai penting dalam gotong royong yaitu ... Jawabannya adalah nilai kekeluargaan dan kebersamaan.
Yang kelima, kerjasama dapat menjadi dasar titik-titik Indonesia, yaitu menjadi dasar persatuan Indonesia. Oke, wonderful class yang hebat dan soleh serta solehah. Terima kasih telah menyimak video hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.